Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Karena bulan ini sudah mendekati Maulid Nabi, maka kali ini kita akan membahas kepanitiaannya dan susunan acaranya. Karena waktu kita yang terbatas, langsung saja untuk pembagian jobnya akan dibagikan oleh saudari Ninda. Oke, assalamualaikum rekan-rekan. Waalaikumsalam. Oke, untuk pembagian jobnya di sini ada ketua dan wakil pelaksana, lalu ada sekre dan juga bendahara. Saya sebagai ketua Rois baru di sini, saya sangat tidak setuju dengan diadakannya acara Maulid Nabi ini. Loh, kenapa begitu? Sekolah ini setiap tahun pasti akan mengadakan acara maulid. Lalu kenapa rekan tidak setuju? Aneh sekali. Rekan-rekan, Maulid Nabi itu tidak ada di zaman Nabi. Menurut ceramah online yang saya dengar, yang tidak ada di zaman Nabi tapi dilakukan di zaman sekarang, itu bid'ah. Bid'ah itu adalah sesat. Jadi untuk apa kita mengadakan acara maulid ini? ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وهل يأثم من يذهب ليشاهد ذلك الاحتفال؟ بدعة. احتفال بالمولد النبوي هذا بدعة، كل بدعة ضلالة كما في الحديث، فعلى المسلم أن يتجنبه وأن لا يحضره. Jadi selama ini kita salah dong karena mengadakan acara maulid ini. Tapi mohon maaf, apakah sumber yang saudari Nanda dengar sudah terverifikasi benar dan tidak menyesatkan? Di zaman sekarang kita harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi, terutama dalam mencari informasi. Oke, cukup rekan-rekan semua. Bel pulang sekolah sudah berbunyi, pertanda kita harus segera pulang. Baik, kita akhiri rapat hari ini. Untuk pembahasan mengenai tadi akan dilanjutkan untuk esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku heran kenapa Nanda bisa berpandangan aneh seperti itu. Padahal cara yang kita lakukan tidak menyimpang dari agama. Aku juga heran, tapi mau gimana pun kita nggak boleh mengabaikan pendapat dia masing-masing. Walaupun kita nggak sependapat, tapi kita harus menghargai dia. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Waalaikumsalam. Jadi kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Jadi untuk acaranya, Pokoknya saya tetap tidak setuju dengan diadakannya acara Maulid Nabi ini, titik. Jadi loh saudari Nanda, kan sudah setiap tahun acara maulid ini dilakukan. Jika tidak dilakukan, nanti akan menjadi sebuah pertanyaan bagi warga sekolah. Iya, saya tahu Maulid Nabi itu sudah menjadi hal yang wajar dan hampir setiap musim merayakan Maulid Nabi. Tapi kan Nabi tidak pernah merayakan hari lahirnya dengan seramai ini. Saya takut bakal jatuh ke bid'ah yang dilarang. Dan cinta kepada Nabi SAW itu dengan cara mengikuti sunnahnya, bukan mengadakan acara yang sia-sia semacam ini. Tapi sumber yang kamu dengar itu udah pasti benar belum? Kalau benar kayak gitu, pasti orang-orang gak bakal ngerayain maulid gak sih? Lagi pula, isi acara maulid kan tentang ketauladanan Rasulullah, bukan tentang hal-hal yang menyebabkan dosa. Bener kok, orang ustadz yang ceramah, masa malah menyesatkan? Loh, sekarang kan banyak ustadz yang menyesatkan. Pokoknya saya tidak setuju dengan diadakannya acara Maulid Nabi ini. Saya di sini kan ketua Rohis. Saya yang telah dipercaya untuk melaksanakan program kerja yang telah saya buat. Saya memiliki banyak acara yang jauh lebih bermanfaat dibanding acara Maulid Nabi ini. mohon maaf, tapi kita tidak boleh mengambil keputusan secara sepihak. Kita harus berdiskusi juga dengan pihak sekolah, terutama pembina Rohis. Astagfirullah, kok tadi mimpinya kayak gitu ya? Apa karena aku ketiduran semalam jadi mimpi buruk kayak gitu? Tapi jadi keinget rapat kemarin. Kenapa aku terlalu egois ya tentang pendapat aku kemarin? Atau ada dari kawan Anda yang melarang Anda untuk merayakan Maulidun Nabi, maka katakanlah barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kamu, dan kebetulan saya termasuk daripada orang merayakannya dengan cara yang begini. Apabila engkau tidak setuju dengan apa yang saya ambil, boleh, silahkan begitu.
Dan biarkanlah perdebatan ini kita serahkan kepada para ulama. Kita sebagai orang awam cukup mengikuti panutan kita tanpa harus menghina lawan daripada panutan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Sore ini kita lanjutkan pembahasan kemarin yang sempat tertunda karena ada pulang sekolah. Oke rekan-rekan, setelah saya pertimbangkan kembali, saya setuju dengan diadakannya acara Maulid Nabi. Oke, kalau kemarin belum ada acara Maulid Nabi ini. Iya, bukannya kamu kemarin menentang banget. Oke, jadi keputusannya acara Maulid bakal tetap dilaksanakan. Jadi langsung saja untuk pembagian job dan susunan acaranya oleh Winda. Oke, untuk pembagian job dan susunan acaranya kita mulai dari Jadi itu tadi pembahasan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, pertanyaannya boleh bebas tentang ranah lain. Saya mau bertanya Pak, Iya boleh, silakan. Apa yang mau ditanya? jadi gini Pak Ustadz, kemarin kan saya nggak sengaja lihat di video TikTok tentang hal bid'ah. Nah, kalau Maulid Nabi itu kan tidak ada di zaman Rasulullah ya. Nah, tapi banyak yang melakukan hal itu. Nah, Maulid Nabi itu kan tidak ada di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Berarti kita ngelakuin dosa juga dong. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi, tentang bid'ah dalam Islam adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan di zaman para rasul. Tapi di zaman sekarang orang-orang melakukan hal itu karena bertujuan untuk beribadah tanpa dalil syar'i. Sebagian ulama membaginya menjadi bid'ah hasanah seperti melakukan sholat tarawih berjamaah, dan bid'ah sayyi'ah seperti melakukan membaca surat tertentu pada malam tertentu. Nah, Maulid sendiri para ulama berpendapat bahwa ia termasuk golongan bid'ah hasanah. Kenapa? Karena mengandung unsur kecintaan kepada Nabi. Nah, berarti merayakan Maulid itu nggak apa-apa ya Ustadz? Kita nggak dosa kan? Tergantung niat dan susunan acaranya. Karena di zaman sekarang banyak yang membuat acara Maulid yang justru bukan membahas tentang Nabi, melainkan hal-hal lain. لا تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع